Kisah ini didasarkan pada peristiwa nyata yang terjadi sekitar tahun 1990-an di Chili. Selama tahun-tahun terakhir rejim militer, banyak pengunjuk rasa yang dipenjara di Santiago. Polisi memperlakukan mereka sebagai teroris dan bahkan menyiksa mereka di dalam sel. Jenderal yang memimpin bernama Andrade adalah seorang pria kejam yang ingin memberi pelajaran kepada para tahanan. Di sisi lain, Inspektur Braulio kemudian mengumpulkan mereka untuk memberi mereka pengenalan tentang kehidupan yang akan mereka jalani mulai sekarang. Karena pemenjaraan mereka berada di bawah undang-undang anti terorisme, mereka akan dipantau selama 24 jam sehari, 7 hari seminggu, dan jika terbukti menyebarkan propaganda apapun, mereka akan dijatuhi hukuman mati. Sekelompok 5 orang pengunjuk rasa yang dipimpin oleh Leon juga termasuk di antara para tahanan. Mereka datang ke penjara dengan maksud untuk melarikan diri. Hari ini adalah hari mereka memilih sel dan hari mereka memulai rencana mereka. Leon dengan cepat berlari ke lantai 2 untuk mengambil sel nomor 50. Menurut rencana mereka, sel ini langsung terhubung ke sel di bawahnya yang akan menjadi pembuka terowongan. Namun dia melihat bahwa sel 50 sudah ditempati oleh narapidana lain dan dia harus puas dengan sel 51. Ruangan akan berada pada sudut dengan cara ini, tetapi kelompok tersebut memiliki hal lain yang perlu dikhawatirkan saat ini. Cagaste la comunicación, Vargas. ¿Qué hacemos? Elegiste la 51, la 50. Para tahanan menyesuaikan diri dengan kehidupan baru mereka, di mana beberapa melakukan hobi seperti menyapu, memasak, bernyanyi, dan sebagainya. Selama waktu istirahat selama 1 jam, Leon, Rafael, dan Jerman mendiskusikan rencana tersebut. Leon sendiri adalah seorang arsitek dan otak dari misi ini. Dia tahu bahwa beberapa meter dari tembok adalah sungai Mopoco yang dikelilingi oleh pohon-pohon palem. Jarak terowongan dapat dihitung dari langkah mereka, dengan setiap 2 langkah dihitung hingga 5 kaki. Ini berarti terowongan tersebut harus memiliki panjang sekitar 70 meter. Mereka harus memindahkan sekitar 60 ton tanah untuk menggali terowongan sepanjang itu. Namun pertanyaannya adalah, di manakah mereka bisa meletakkan semua tanah itu tanpa diketahui oleh para penjaga? Saat ketiganya mendiskusikan rencana tersebut, seorang tahanan lain yang bernama Paulo memperhatikan mereka. Por lo tanto, tenemos que centrarnos en esta operación. Tenemos que ver la manera de unir la celda. Kemudian dia mendekati Rafael dan meminta untuk terlibat dalam hal apapun yang mereka lakukan. Ketiganya kemudian mempercayainya dan memasukkannya ke dalam kelompok. Dalam adegan berikutnya, mereka berada di sel lantai dasar yang seharusnya menjadi pembuka terowongan. Mereka harus membuat lubang di dinding dan membuat balok dari residu. Dengan begitu, mereka dapat menyembunyikan lubang tersebut dengan menggunakan balok saat mereka tidak bekerja. Kemudian, Leon mencari tempat untuk menyembunyikan bertonton tanah itu. Di sisi lain, seorang gitaris mendapatkan petunjuk tentang hal ini dan menawarkan obeng kepadanya. Dia juga termasuk dalam rencana setelah itu. Dengan menggunakan alat tersebut, Leon mencoba membuat lubang persegi di langit-langit dalam beberapa hari ke depan. Mereka harus menjaga agar suara dentumannya serendah mungkin meskipun sang gitaris sedang berada di luar menyanyikan lagu untuk mengurangi kebisingan. Pada pukulan terakhir, 2 balok semen jatuh dari langit-langit dan membuat langit-langit berantakan. Leon dengan cepat meminta yang lain untuk membuat telur dan kapur untuk membuat campuran yang akan terlihat seperti balok dan menutupi lubang. Tim kemudian membagi tugas dan mulai bekerja. Namun saat itu, gitaris menyanyikan sebuah lagu yang mengindikasikan bahwa para penjaga sedang melakukan pemeriksaan mendadak.
Leon memeriksa lubang tersebut dan kemudian merasa puas melihat bahwa area loteng cukup untuk menampung sejumlah soli. Setelah itu, dia kemudian membuat blok tepat pada waktunya dan menutupinya dengan poster seorang wanita. Ketika para penjaga memeriksa ruangan, mereka tidak terlalu memperhatikan poster tersebut. Seorang penjaga kemudian mencoba melepasnya, tetapi berhenti karena gadis itu mengenakan terlalu banyak pakaian menurutnya. Sekarang sudah 34 hari sejak para tahanan tiba di penjara, dan ini juga merupakan hari kunjungan ketika keluarga mereka bisa datang dan bertemu dengan mereka untuk beberapa waktu. Rafael dapat menghabiskan waktu bersama istrinya, tetapi mereka bertengkar hebat karena dia tidak membawa anak-anak. Setelah pertemuan tersebut, kelompok ini melanjutkan membuat blok yang lebih baik yang tidak akan mencurigakan meskipun para penjaga melihatnya. Mereka melakukan ini dengan mengisi sebuah kotak kayu berongga dengan semen. Ketika balok sudah siap, mereka mulai memalu dinding yang seharusnya menjadi pembuka terowongan. Sel diisi dengan sisa semen ketika mereka diberitahu tentang kedatangan inspektur. Mereka dengan cepat membersihkan kekacauan dan berpura-pura bekerja. Untungnya bagi mereka, sang penjaga tidak melihat sekeliling sebelum pergi. Untuk memastikan keamanan, Leon kemudian menyalakan radio dan terus memalu dinding. Setelah cukup besar, mereka memasukkan balok ke dalam dan membuatnya terlihat mulus. Sisa tanah yang tersisa kemudian dimasukkan ke dalam tas dan dibawa ke sel nomor 51. Di sana, Leon meletakkannya di loteng di atas langit-langit, menyembunyikannya di tempat yang tidak akan pernah terpikirkan oleh para penjaga. Hal ini berlangsung selama beberapa hari berikutnya. Sang gitaris selalu menunggu di luar sel untuk mengawasi siapa saja yang akan datang dan pergi. Sementara di sisi itu 4 orang lainnya bergantian menggali terowongan. Sisa tanah kemudian dimasukkan ke dalam kantong yang berbeda pada hari yang berbeda untuk dibawa ke lantai atas dan dibuang di loteng. Kemudian blok semen digunakan untuk menutupi kedua lubang dan menyembunyikannya. Kelompok ini mempertahankan kehadiran sosial yang cukup sehingga mereka tidak terlihat mencurigakan. Namun seorang tahanan cerdas bernama Oscar melihat bahwa mereka mengikuti rutinitas yang sama setiap hari dengan cara yang tampaknya tidak wajar baginya. Pada angka 77, Leon mengukur panjang terowongan yang telah mereka gali hingga saat ini. Dia kecewa karena semua itu ternyata masih belum cukup. Dengan kecepatan seperti ini, mereka akan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menyelesaikan tugas, yang berarti lebih banyak kesempatan bagi para penjaga untuk menangkap mereka. Leon menyadari bahwa mereka kekurangan tenaga kerja. Hari itu, Jerman sedang melakukan tugas harian membuat tanah ke lantai atas. Namun kali ini, dia dihentikan oleh seorang penjaga dan diminta untuk menunjukkan apa yang ada di dalam tasnya. Dengan gugup ia pun melakukannya, namun tanah tersebut berada di kompartemen bawah yang tertutupi oleh barang-barang pribadinya. Penjaga kemudian memintanya untuk datang ke kantor dan Jerman menyimpan tas tersebut sebelum mengikuti perintah. Setelah sampai di kantor, penjaga itu kemudian menawarkan majalah dewasa untuk mendapatkan uang. Jerman menghela napas lega dan senang karena pertemuan itu tidak membahas hal lain. Dalam adegan berikutnya, ketiganya terus menggali terowongan sambil mendengarkan berita di radio. Mereka kemudian mengetahui bahwa rakyat Chili telah sepenuhnya menyingkirkan sang diktator dan menyambut demokrasi di negara tersebut. Ini adalah berita buruk bagi mereka karena mereka tidak percaya pada demokrasi. Berita itu hanya membuat mereka ingin bekerja lebih keras sehingga mereka dapat keluar dengan cepat dan membalikan keadaan sebelum pemimpin mereka menyerah. Pada hari ke-86, Leon mengumpulkan para tahanan yang sedang menunggu hukuman mati. Dia menunjukkan kepada mereka kemajuan yang telah mereka capai di terowongan sebelum memberitahu mereka setiap detail dari rencana tersebut.
Kelompok tersebut langsung memutuskan untuk membantu mereka dan ditambahkan ke dalam tim si Leon. Bekerja di malam hari tidak memungkinkan karena kebisingan, jadi mereka memulai bekerja dengan shift 2 jam per orang di siang hari. Mereka mengambil langkah-langkah terkecil untuk memastikan mereka tidak ketahuan. Misalnya, mencuci kotoran dari tangan dan tubuh mereka setelah shift. Beberapa dari mereka selalu berada di luar sel untuk mengawasi para penjaga dan siapapun yang mencurigai mereka. Mereka juga membuat lubang lain di antara lantai dasar dan lantai pertama sehingga mereka tidak perlu memindahkan kotoran melalui tangga yang jauh lebih beresiko. Akhirnya, tingkat kemajuan semakin cepat dan akhirnya tampaknya sudah dekat. Di tengah-tengah semua ini, kelompok ini terus bersosialisasi dengan para tahanan lainnya. Mereka bermain saat jam istirahat dan menonton TV seperti biasa untuk memastikan tidak ada yang mencurigai mereka. Dalam salah satu pertandingan sepak bola, Oscar mengatakan kepada Raphael bahwa dia tahu apa yang mereka lakukan. Dia juga ingin menjadi bagian dari tim, namun kabarnya dia sedang berada di penjara karena mengadu kepada bangsanya sendiri. Namun Leon memutuskan untuk memberinya kesempatan dan mengikut sertakannya dia dalam misi ini. Pada adegan berikutnya, Jerman memberitahu Raphael bahwa meskipun mereka membuat terowongan yang sempurna tanpa bantuan dari luar, mereka tidak akan pernah bisa melarikan diri. Beberapa rekan mereka yang ikut dalam partai masih berada di luar. Jika para tahanan dapat mengirimkan pesan kepada mereka, mereka pasti akan datang membantu. Pada hari ke-128, istri Raphael kemudian datang menjenguknya pada hari kunjungan. Dia memberitahu istrinya tentang rencana mereka dan memintanya untuk memberitahu partai tentang hal itu. Wanita itu memikirkannya untuk waktu yang lama, bahkan setelah pertemuan itu. Kemudian tibalah hari ke-205. Pekerjaan berjalan seperti biasa dan sang gitaris sedang berada di terowongan. Tiba-tiba seluruh polisi datang untuk melakukan pemeriksaan mendadak. Leon dengan cepat memberitahu semua orang, namun perlu waktu lebih dari 10 menit untuk membersihkan kekacauan dan mengeluarkan sang gitaris. Sementara beberapa orang membantunya, yang lain pergi keluar untuk menghentikan polisi. Lalu, hay que salir. Cierran y dejan sellado. Raphael kemudian menghina mereka dan memulai perkelahian antara kedua belah pihak. Hal ini memberikan waktu yang cukup bagi gitaris untuk keluar dan menutup pintu. Soltar a los perros, jote cobarde. Ketika dia membuka pintu, polisi telah mengalahkan para tahanan dan membawa mereka ke tanah. Komandan Andrade menyuruh mereka tetap berada di bawah sinar matahari tanpa pakaian. Di tempat lain, istri Raphael kemudian pergi ke kantor pusat partai. Namun dia diminta untuk melupakan partai yang membantu mereka karena mereka memiliki cukup banyak masalah. Namun dia tidak menyerah dan memikirkan rencana yang lebih baik. Dia kemudian pergi ke sebuah gereja untuk bertemu dengan ayah Leon, istri Jerman, dan rekan lama Raphael. Mereka semua setuju untuk membantu orang-orang dari luar dengan apapun yang mereka butuhkan. Adegan kemudian berpindah ke hari 392. Seorang pria sedang bekerja di dalam terowongan ketika dia pingsan. Untungnya temannya segera menyeretnya keluar dan saat itu terowongan tersebut sangat dalam dan oksigen di dalamnya sangatlah sedikit. Untuk mengatasi masalah ini, mereka memasukkan tukang kayu ke dalam tim.
Dia menciptakan sebuah tabung dan struktur seperti kipas yang dapat memasok udara ke sudut terdalam terowongan. Kemudian kita diperkenalkan dengan seorang pria licik bernama Bigote. Dia dipanggil oleh komandan dan diberi sebungkus sudut. Sebagai gantinya, sang komandan ingin tahu apa yang dilakukan setiap tahanan. Di kemudian hari, Rafael menemukan terowongan telah melewati perbatasan penjara. Dia membuat lubang di tanah dan mendorong cairan berwarna merah muda keluar. Hal ini ditemukan oleh rekan Rafael yang membantunya melarikan diri. Pada hari kunjungan berikutnya, ayah Leon mendatanginya dan mengungkapkan bahwa cairan tersebut masih berjarak 40 meter dari terowongan yang mereka inginkan. Pada hari ke-558, kota ini dilanda gempa bumi. Leon yang berada di luar segera bergegas masuk untuk menyelamatkan orang yang berada di dalam terowongan. Untungnya tidak ada yang terluka dan terowongan itu juga tidak terhalang. Leon telah menjalin persahabatan dengan seorang tahanan yang menggunakan kursi roda selama berbulan-bulan. Dia memberitahu pria itu tentang rencana pelarian dan memintanya untuk bergabung. Pria itu awalnya menolak karena dia sudah menyerah dan tahu bahwa dia tidak bisa merangkak melalui terowongan. Kemudian akhirnya tibalah hari di mana mereka melaksanakan tahap terakhir dari rencana yang telah disusun selama berbulan-bulan. Semua orang berada di ruangan TV untuk hiburan malam mingguan ketika satu demi satu orang mulai pergi. Tidak ada yang curiga karena acaranya tidak menarik. Leon berada di luar pembukaan terowongan memeriksa apakah semua tahanan telah datang. Jumlah mereka ada 50 orang yang berarti mereka harus saling percaya tentang siapa yang akan mengejar siapa. Sementara itu, Bigote menyadari ketidakhadiran para tahanan dan keluar untuk memeriksa mereka. Pria berkursi roda kemudian mencoba menghentikannya, tetapi dia didorong. ¿Dónde va tan apurado? Habla conmigo. ¿Por qué no avanzamos? Ketika Bigote mencapai sel, semua orang telah memasuki terowongan kecuali Oscar. Bigote ingin memberitahu polisi tetapi Oscar menahannya. Dia ditusuk dengan obeng tetapi bahkan setelah itu dia menjatuhkan Bigote. Se están fugando, weones. Tranquilo. Métete ahora, weón. Vamos. ¡Tu daño haciendo un hoyo, weón! ¡Aquí va a tener la calle! Namun kemudian cederanya mencegahnya untuk masuk ke dalam terowongan setelah yang lain. 49 orang lainnya berbaris di dalam terowongan menunggu orang-orang dari luar untuk membuka ujung lainnya. Teman Rafael kemudian melakukannya dan mereka pun keluar satu demi satu. Istri Rafael kemudian sudah menyiapkan pakaian ganti untuk mereka semua. Setelah berganti pakaian, mereka kemudian bersembunyi di tepi sungai sampai sebuah bus datang menjemput mereka. Mereka segera menaiki bus namun Jerman khawatir dengan Oscar. Dia meminta mereka untuk menunggu sebentar dan pergi menjemputnya. Compañero, ¿yo? Hay una ventana, una posibilidad de escape. Corre la voz, hombre, por la celda de Jiménez. Kembali ke penjara, para penjahat lainnya mengetahui tentang terowongan dan kemudian memasukinya. Bala bantuan polisi kemudian tiba dan mengumpulkan para tahanan yang tersisa. Di dalam bus, sirine kemudian terdengar, jadi mereka memutuskan untuk pergi tanpa Jerman dan Oscar. Beberapa detik kemudian, Jerman tiba dan mengatakan bahwa Oscar tidak pernah keluar dari terowongan.
Karena mereka tidak bisa kembali untuk memeriksanya, maka dengan terpaksa mereka pun langsung pergi dari sana. Sementara itu, beberapa tahanan lain berhasil melarikan diri, namun sebagian besar diseret keluar dari terowongan. Yang sangat menyedihkan, kita kemudian melihat Oscar yang dari awal sangat berjuang untuk bisa kabur, malah tertahan menangis di penjara. Setelah berita pelarian tersebut menyebar di kalangan para tahanan dan para penjaga, sang komandan kemudian kehilangan akal sehatnya. Di dalam bus, semua tahanan yang melarikan diri kemudian diberi uang dan kartu identitas palsu. Setelah itu, mereka kemudian diturunkan di berbagai bagian kota lain dalam kelompok yang terdiri dari 3 orang. Pada akhirnya, Leon mengucapkan selamat tinggal kepada Raphael dan ia pergi untuk memulai babak baru dalam kehidupannya. Akhirnya 49 tahanan kemudian berhasil melarikan diri dari penjara yang dijaga ketat setelah 18 bulan melakukan penggalian pada tahun 1990. Dan kisah ini pun berakhir. Oke, sekian dulu untuk video hari ini. Bagaimana tanggapan kalian tentang film ini? Tulis di kolom komentar. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, comment, share kemanapun kalian suka. Saya Niko bersama tim jajaran Melong Film yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih banyak telah menonton. See you next time, man. Bye bye.